Bu, beda tuh sama ada kok. Iya, aku tadi sama masuk lagi. Tidak tolong ya teman-teman. Kayak tak ada yang apa tuh? Iya. Tuh ya. Ayo. Ayo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Semangat kan ya Mas Ian? Semangat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dapat dimulai. Doa dapat jadi. Baik, hari ini kita akan Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat semuanya. Kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan wujud zat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menonton video terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Tujuan kita hari ini yaitu menjelaskan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis alat ukur suhu, menjelaskan skala suhu dan konveksi, serta perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu kita akan menonton video terlebih dahulu. Wow, akhirnya aku tahu. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera Nah, ini selanjutnya kedua tangan yang sudah dimasukkan ke bejana yang dengan air yang berbeda yaitu air panas dan air es. Kemudian kedua tangan tersebut sama-sama dimasukkan ke air keran. Nah, ada yang tahu nggak ini konsep apa? Betul. Nah, dari video yang baru saja diputar, ada yang tahu nggak itu tentang konsep apa? Ada yang bisa raise hand? Ya, silakan Mbak Ali. Itu tadi videonya tentang konsep perubahan suhu, Bu. Ya, betul. Video tersebut tentang perubahan suhu. Ada yang tahu nggak yang menyebabkan perubahan suhu pada video tersebut? Yang dilakukan pada video tersebut? Ya, silakan. Karena itu, Bu, ada perbedaan suhu di bejana air es dan air panas tersebut, Bu. Betul. Jadi bisa disebut perubahan suhu karena dari air panas dan air es itu suhunya bisa berubah ketika kedua tangan itu dimasukkan ke dalam air keran. Nah, menurut kalian nih, tangan itu bisa nggak sih dijadikan sebagai indikator untuk mengukur suhu?
Kenapa? Karena tangan itu ada reseptor yang bisa merasakan suhu, bisa merasakan gerakan dan keseluruhan. Oke, betul. Jadi tangan bisa digunakan untuk menjadi alat ukur suhu, tetapi tidak bisa dijadikan patokan yang signifikan. Jadi untuk mengukur suhu tetap harus menggunakan alat. Kemudian suhu sendiri itu merupakan ukuran seberapa panas atau seberapa dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu ini berkaitan dengan gerakan partikel dalam suatu zat. Jadi ketika suhu benda naik itu partikelnya bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kalau suhunya turun itu partikelnya bergeraknya lebih lambat. Jadi suhu ini merupakan indikator energi gerak partikel di dalam suatu zat. Lalu alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu ini ada 6, yaitu termometer raksa atau alkohol, termokopel, termistor, termometer digital, termometer inframerah, dan pirometer. Nah, untuk termometer raksa atau alkohol ini basisnya itu cairan. Jadi cara kerjanya itu mengukur ekspansi cairan di dalam tabung kaca yang ketika panas itu akan mengembang, dan ketika suhunya turun atau dingin itu akan menyusut. Kemudian termokopel. Termokopel ini menggunakan dua logam berbeda yang dihubungkan pada satu titik. Jadi ketika logam itu bertemu antara satu dan lain itu akan menghasilkan tegangan listrik yang kecil. Nah, tegangan tersebut itu diukur kemudian dikonversi menjadi suhu. Lalu ada termistor. Termistor ini bekerjanya berdasarkan resistansi atau hambatan listrik. Jadi ketika suhu lebih tinggi itu resistansinya atau hambatannya itu menurun. Sebaliknya kalau suhunya rendah maka hambatannya itu meningkat. Kemudian ada termometer digital. Nah, termometer digital itu yang biasanya kita pakai untuk mengukur suhu tubuh kita ketika demam. Biasanya cara kerjanya itu dimasukkan ke dalam mulut, telinga, atau biasanya ditaruh di ketiak untuk mengukur suhu. Nah, kemudian ada termometer inframerah. Termometer inframerah ini hampir sama seperti termometer digital, tapi bedanya kalau termometer inframerah ini nggak perlu kontak fisik, jadi bisa menggunakan radiasi, jadi bisa di dekat dahi gitu tanpa adanya kontak fisik. Kemudian ada pirometer. Nah, pirometer ini juga menggunakan radiasi seperti termometer inframerah, tapi kalau pirometer ini biasanya digunakan di industri yang dimana biasanya untuk mengukur suhu yang lebih panas. Kalau yang termometer inframerah itu biasanya ya untuk manusia, hewan. Kalau untuk industri biasanya pakai yang pirometer. Kemudian ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini terjadi ketika benda menerima atau melepas suhu. Jadi peningkatan suhu itu terjadi ketika benda menyerap panas, sedangkan penurunan suhu ketika benda melepas panas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu ini ada jumlah energi panas yang diterima. Jadi ketika jumlah energi yang diterima ini besar, maka perubahan suhu yang terjadi juga akan meningkat. Kemudian massa benda. Nah, untuk massa benda ini biasanya ketika bendanya lebih besar, maka waktu yang diperlukan itu juga lebih banyak untuk merubah suhunya. Contohnya itu
Kemudian ada jenis benda atau kapasitor kalor. Jadi setiap benda itu kan punya kapasitas kalor yang berbeda. Jadi kemampuan benda menyerap atau melepas suhu itu juga berbeda. Contohnya air ini membutuhkan energi panas yang lebih banyak dibandingkan ketika kita memanaskan logam, karena logam lebih mudah menyerap panas dibandingkan dengan air. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh perubahan suhu yang ada di kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa nih, di ruangan kelas ini ada nggak sih yang perubahan suhu gitu? Ada Bu, AC. Ya, bisa. Ada yang lain? Kalau ada contoh yang lain mungkin selain AC? Ya, silakan. Kompor. Ya. Jadi banyak ya contoh perubahan suhu di kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui. Nah, contohnya itu bisa penggunaan AC atau kipas yang berfungsi untuk biasanya menurunkan suhu supaya jadi sejuk. Kemudian ada termos. Dulu kan sebelum ada dispenser yang sekarang yang bisa air dingin atau air panas, kan dulu biasanya orang kalau mau menyimpan air panas itu kan biasanya di dalam termos biar suhunya enggak mudah. Nah, konversi skala suhu. Jadi skala suhu itu ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk konversi skala suhu ini bisa dari Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, dan sebagainya. Bisa nggak ya?
Baik, jadi ini konversi skala suhu. Jadi Celsius ke reakur itu cara menghitungnya kalau secara manual itu C sama dengan 5/4 R atau reaumur. Kemudian untuk Celsius dikonversi ke Fahrenheit itu caranya C sama dengan 5/9 Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian Celsius konversi ke Kelvin itu caranya C sama dengan Kelvin dikurangi 273. Stop. Kualitas tanda panah. Kan yang dipakai C sama dengan bukan R. Gimana? Semua. Iya. Jadi reaksi ke Celsius itu sama dengan 5/4. Iya, yang sisanya di atas yang di Oh iya. Itu antara tanda panah yang kebalik atau ini yang kebalik. mana yang dibalik? Mending panah sih juga. Panah dibalik arah panah. Kalau buat Enggak apa-apa.
Untuk evaluasi dihapus dan bisa. Oh iya ya. Baik, jadi ini merupakan cara untuk mengkonversi suhu. Jadi misal yang diketahui itu suhu reamurnya. Kalau mau konversi ke Celsius, cara manualnya yaitu C sama dengan 5/4 reamur. Kemudian untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius yaitu C sama dengan 5/9 Fahrenheit minus 32. Untuk mengkonversi Kelvin ke Celsius, caranya C sama dengan K dikurangi 273. Kemudian untuk ketika suhu yang diketahui itu Celsius mau dikonversi ke reamur, caranya yaitu S sama dengan 4/5 Celsius. Konversi Fahrenheit ke reamur, S sama dengan 4/9 Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian untuk konversi Kelvin ke reamur, R sama dengan 4/5 Kelvin dikurangi 273. Lalu Celsius dikonversi ke Fahrenheit, F sama dengan 9/5 Celsius plus 32. Untuk konversi reamur ke Fahrenheit, F sama dengan 9/4 F plus 32. Lalu untuk konversi Kelvin ke Fahrenheit, F sama dengan 9/5 Kelvin dikurangi 494,4. Lalu konversi Celsius ke Kelvin, K sama dengan Celsius plus 273. Konversi reamur ke Kelvin, K sama dengan 5/4 reamur plus 273. Lalu untuk konversi Fahrenheit ke Kelvin, K sama dengan 5/9 Fahrenheit plus 459,4. Sampai sini ada apa sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. tadi kan sudah dijelaskan ke Celsius ke reamur pakai caranya langsung. Ya. Saya kurang paham kalau Fahrenheit ke
Reamu itu bagaimana caranya? Jadi untuk konversi Fahrenheit ke Reaumur, ya ini memang cara langsung, tapi untuk cara lebih apa ya, kompleks mungkin itu Fahrenheit-nya diubah ke Celsius terlebih dahulu, baru dari Celsius dikonversi ke Reaumur. Pas sudah paham? Sudah tidak? Karena sudah paham semua terkait konversi skala suhu, saya akan kasih satu contoh soal. Nanti yang bisa jawab silakan maju atau saya yang pilih langsung.
Jadi ini contoh soal dari skala konversi yang barusan kita pelajari. Saya akan menunjuk salah satu siswa untuk mengerjakan soal di depan. Siapa ya? Mbak ini aja deh. Ya, silakan maju. Boleh. Ditulis di bawahnya apa disampaikan? Terserah, yang penting dijawab. Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi jawabannya itu C sama dengan 5/9 Fahrenheit minus 32 derajat, sama dengan 5/9 dikali 69, hasilnya 38,3 derajat Celcius. Sudah benar ya jawabannya? Oke, jadi saya ulang kembali. Tadi ada berapa skala suhu? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, di Indonesia sendiri skala mana sih yang sering kita gunakan? Celsius. Sudah paham semua ya berarti? Berapa lagi? Oh, Oke, karena kalian sudah paham, sekarang saya untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan dengan kelompok masing-masing. Kemudian silakan keluarkan perangkat laptop kalian masing-masing. Satu kelompok minimal 1 laptop. Dibagikan nanti juga Pak. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan? Baik, sekarang kita akan menggunakan Google Colab untuk konversi skala suhu. Silakan untuk scan QR yang ada di layar.
Linknya ada di grup. Ini ada foto yang paling bisa buat HP kok, bisa buat HP. Iya, jangan Ada HP bisa kok. iya. Tapi yang nggak bisa ke internet. Sudah scan semua? Sudah. Sudah masuk? Sudah. Akan saya jelaskan cara penggunaan Google Colab. Baik, Bu. Apakah tampilan di laptop kalian sudah seperti ini? Iya. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, ini kalian kan tanda pause ini ya, tanda play ini kalian run. Koneksinya berarti. Lah, yang bisa kok. Ya bisa begini. Oh iya bisa. Terus kalau Itu tulisan error. Kawan ini jadi. Aku kurang ya. Mau pergi bisa loh aku. Dan suka itu. Jangan bunyi lonceng mati. Mesti alasan selalu mati. Silakan di Video
Lima satu. Enggak, sentasi itu hapusan codingan yang di laptopmu, yang di Google Walletmu, hapusan, terus gantian sampai sentasi lagi.
Tag video. Hah? Tag video. Hah? Tag video. Bimbingan kayak aku punya judul Beda deh, bisa ya, Rek? Apakah tampilan di laptop kalian sudah seperti ini? Sudah. Oke. Setelah itu kalian klik run, yaitu bagian ini di pojok kiri atas di laptop kalian. Ya benar itu yang benar. Setelah itu di bagian bawah sendiri itu kalian bisa memasukkan angka. Misal kalian mau mencari konversi Fahrenheit ke Celsius, misal itu nomor 4, berarti kalian di situ ketik nomor 4. Kemudian enter, kemudian masukkan suhu yang akan dikonversi. Misal suhu dari Fahrenheit itu 100 Fahrenheit, 100 derajat Fahrenheit, kemudian mau diubah ke Celsius. Berarti kalian tulis suhunya aja, angka suhunya aja. Tuh, setelah itu kalian enter, akan ketemu hasilnya. Iya, Bu. Apakah sudah? Oh, iya. Mana sebulan barang. Terus ya, terus. Baik, karena penggunaan Google College-nya sudah selesai, sekarang masukkan kembali laptop kalian masing-masing. Akan saya bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Baik. Nah, kita udah belajar menggunakan Google College. Udah paham kan
dan menggunakan Google Colab, sekarang kalian akan saya berikan lembar kerja, kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Baik, Bu. Semuanya dikerjakan ya. Ya, tadi kita udah belajar baca kita. Ya, jadi yang bagian ini jawabannya Satu jam 3 menit 4 menit. baik, karena waktu 10 menit sudah habis. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo silakan, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1. Random berapa sih Cisu? Dari depan Mas? Iya. Dicaplin tadi kan yang dapat lembaran terakhir. Iya, kenapa? Iya. Nah ini kan Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah suhu merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Menurut pendapat kelompok kami, alat indera manusia bisa digunakan untuk mengatur suhu, tapi hanya untuk membedakan hal sederhana, seperti membedakan apakah benda ini bersifat panas atau dingin. Tetapi suhu juga bisa diukur dengan alat ukur suhu seperti termometer, termokouple, dan Texmark. Perubahan suhu adalah peristiwa meningkat atau menurunnya suhu suatu benda atau lingkungan akibat interaksi dengan energi panas. Jikalau di kehidupan sehari-hari, perubahan suhu terjadi ketika menaikkan atau menurunkan AC suhu ruangan. Di situ terjadi perubahan suhu, bisa semakin dingin atau semakin panas. Perhitungan suhu dilakukan dengan menggunakan rumus dalam berbagai skala seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, atau sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk
karena hasilnya itu bersifat subjektif yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, pengukuran suhu yang akurat memerlukan alat khusus seperti termometer, termokopel, tersimor, atau pirometer. Perubahan suhu terjadi ketika suatu benda menerima atau melepaskan energi panas. Sebagai contoh, saat menyalakan magicom untuk memanasi, suhunya meningkat dari kondisi normal hingga mendidih. Skala konversi suhu dapat dihitung menggunakan berbagai rumus dalam satuan seperti Celcius, Fahrenheit, Kelvin, atau Raymond. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan langsung maju perwakilannya. Setelah mengerjakan LKPD, sekarang kalian mengerjakan asesmen. Silakan kalian scan QR yang ada di layar. Iya. Iya, sebentar. Sudah bisa scan semua? Sudah.
Oke, tadi udah scan semua kan? Silakan masukkan kode yang ada di layar. Ini kode jawaban udah ya? Ini jawaban. Iya, udah jawaban udah jelas. Masih 13 peserta, yang lainnya masih ada yang belum. Oke, langsung mulai ya. Waktunya 15 menit. Oke, kita mulai ya.
Baik, sekarang kita ke kegiatan terakhir yaitu refleksi. Silakan kalian scan QR di layar, kemudian kalian isi bagaimana pembelajaran hari ini. Baik, sudah selesai ya mengisinya? Sudah. Oke, jadi hari ini kan kita udah belajar tentang suhu dan perubahannya, dari konsep suhu, kemudian jenis alat ukur suhu. Tadi apa aja alat ukur suhunya? Ya, terus kita juga belajar perubahan suhu. Contohnya apa aja tadi? Perubahan suhunya. Contoh penerapan AC. ya, ya. Terus terakhir kita tadi juga udah belajar konversi skala suhu menggunakan Google Colab dan juga cara manual. Tadi skala suhu ada apa aja? Oke, udah paham semua ya berarti? Sudah Ibu. Baik, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup ya? Baik, udah selesai ya berarti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, minta tolong untuk ke ketua kelas memimpin berdoa. Baik, sebelum kita ulang banyak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dimulai. Baik, terus raih mimpi meskipun tidak ada yang